Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Mudah-mudahan sehat selalu. Hari ini kita akan masuk pada pembahasan mengenai analisis gramatikal. Lebih khususnya kita akan membahas tentang materi analisis kalimat. Mudah-mudahan materi yang singkat ini mudah dimengerti dan menambah wawasan pengetahuan kita mengenai analisis gramatikal itu sendiri. Sebagai konsep dasar, mari kita simak penjelasan berikut. Sebuah kalimat dapat diuraikan berdasarkan 3 bentuk, yakni kategori, fungsi, dan perannya. Analisis kategori menguraikan kalimat berdasarkan kelas kata yang mengisi konstituen di dalam kalimat. Analisis fungsi menguraikan kalimat berdasarkan subjek, predikat, objek, pelengkap, dan atau keterangan. Sementara analisis peran menguraikan kalimat berdasarkan makna unsur-unsur pembentuknya. Simak contoh berikut agar lebih jelas lagi. Terdapat sebuah kalimat singkat. Bu Juni membuat mainan dengan kertas. Perhatikan setiap baris yang berada di bawah kalimat tersebut. Setiap baris yang ada menjelaskan jenis, kategori, fungsi, dan peran dari kalimat tersebut. Yang menjadi kategori dalam kalimat di atas adalah frasa nomina, verba, nomina, dan frase preposisi. Kemudian yang menjadi fungsi dalam kalimat tersebut adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sementara yang menjadi peran dalam kalimat di atas adalah pelaku, transitif, sasaran, dan keterangan cara. Berikutnya kita perlu mengetahui apa saja yang tergolong dalam jenis kalimat. Pertama, kalimat dasar, kedua, kalimat simpleks, ketiga, kalimat kompleks, keempat, kalimat majemuk, dan kelima, kalimat majemuk kompleks. Nah, pada pertemuan kita kali ini akan lebih fokus pada pembahasan mengenai kalimat dasar. Nah, apa itu kalimat dasar? Kalimat dasar adalah kalimat dengan struktur inti yang hanya berupa subjek dan predikat. Struktur inti tersebut dapat diperluas menjadi beberapa tipe kalimat dasar. Perhatikan contohnya. 1. Anak itu sering melamun. Pada kalimat tersebut terdiri atas subjek dan predikat sebagai fungsinya. Kedua, Soekarno dan Muhammad Hatta mempersatukan bangsa ini. Dari kalimat tersebut kita dapat melihat bahwa terdapat fungsi subjek, predikat, dan objek di dalamnya. Berikutnya ada contoh lain. Raja Jawa menghadiahi VOC, pesisir utara Pulau Jawa. Dari kalimat tersebut terdapat fungsi subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Lalu kita masuk pada contoh kalimat selanjutnya. Jamu itu sangat baik untuk kesehatan. Perhatikan setiap fungsinya. Ada subjek, predikat, dan keterangan. Contoh terakhir adalah Zulkarnain membersihkan tinta itu dengan sabun. Kita bisa perhatikan bersama-sama dalam kalimat itu ada 4 fungsi di dalamnya, yakni fungsi subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, mahasiswa sekalian, apa yang bisa kita simpulkan dari penjelasan mengenai kalimat dasar tersebut? Berdasarkan beberapa contoh yang ditampilkan sebelumnya, bisa kita simpulkan bahwa struktur inti dalam bahasa Indonesia terdiri atas fungsi subjek dan predikat. Kedua fungsi tersebut dapat diperluas dengan menambahkan fungsi objek, fungsi pelengkap, dan atau fungsi keterangan di belakang subjek dan predikatnya. Sehingga sebuah kalimat dasar bisa menjadi bentuk yang lebih luas dan lebih berkembang dibanding struktur kalimat dasarnya. Mahasiswa sekalian, demikian pertemuan kita kali ini. Meskipun singkat, saya berharap materi ini dapat menambah pengetahuan kita semua tentang analisis kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan